Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kelia. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis pasar. Jadi pasar itu apa sih? Pasar adalah suatu daerah, tempat, wilayah atau area tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau perdagangan alat-alat tukar yang sah. Kemudian fungsi pasar. Pasar itu memiliki fungsi yang signifikan dalam kehidupan manusia. Berikut adalah fungsi pasar yang ada di tengah masyarakat di berbagai belahan dunia. 1. Mempertemukan pembeli dengan barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Jadi pasar adalah tempat pertemuan antara orang yang mempunyai barang dan orang yang membutuhkan barang, terutama barang-barang konsumtif atau barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari seperti beras, sayur, lauk pauk begitu. Di sini konsep pasarnya seperti apa sih? Konsep pasar monopoli terjadi saat sebuah pasar dikuasai hanya oleh satu produsen, dan kondisi ini terjadi saat sebuah perusahaan atau pihak menguasai sumber daya atau dalam kondisi tertentu hanya dia yang dapat menyediakan sumber daya tertentu. Contohnya dari monopoli di Indonesia adalah PLN. PLN adalah salah satu pasar monopoli. Terus ada juga misalnya PLN adalah perusahaan listrik milik negara yang mengatur listrik di seluruh Indonesia, dan semua masyarakat bergantung pada PLN. Kedua, konsep monoposini. Kembali dalam monopoli adalah kondisi di mana seorang konsumen menguasai pasar. Ini terjadi dalam kondisi saat seseorang pembeli memiliki daya beli yang tinggi dan proses tawarnya itu akan semakin meningkat. Ini terjadi dalam kasus salah satunya itu seorang pembeli besar dan para petani. Para petani tak memiliki posisi tawaran tinggi sehingga mereka cenderung menuruti harga dari pemilik alat tukar alias konsumen tersebut. Ketiga, konsep pasar oligopoli. Konsep ini juga termasuk dalam konsep oligopoli itu. Konsep pasar oligopoli kurang lebih serupa dengan konsep pasar monopoli. Hanya saja apabila konsep monopoli itu hanya memiliki satu penjual yang mendominasi, pasar oligopoli memiliki beberapa penjualan yang mendominasi penjual tersebut memiliki modal besar dan menguasai sumber daya bersama. Jadi penjual pun bersaing dalam merebut konsumen. Di sini keempat, konsep pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang dominasi dari suatu konsumen yang punya daya tawarnya itu dan daya belinya itu tinggi. Konsepnya sama dengan monoposoni, di mana penjual tak punya posisi tawaran tinggi sehingga ia menyerah pada tawaran pembeli. 5. Konsep persaingan sempurna. Ini adalah pasar yang ideal baik bagi penjual maupun pembeli. Pasar persaingan sempurna adalah kondisi pasar di mana pembeli dan penjual itu sama-sama punya posisi tawaran. Bukan hanya itu saja, konsep pasar persaingan sempurna juga memungkinkan setiap orang untuk menjadi konsumen atau produsen. Pasar persaingan sempurna adalah pasar ideal yang memiliki barang yang sesuai dengan konteks atau kebudayaan mereka. Pasar persaingan sempurna adalah pasar ideal yang ideal bagi setiap pihak. Namun
dalam sebuah pemerintahan oligarkis, terkadang pasar persaingan sempurna sangat ditiadakan. Di sini klasifikasi pasar. Pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang menggunakan cara bertukarnya barang dan alat tukar secara tradisional. Kebutuhan alam mendasar primer di area modern ini. Pasar tradisional itu gampang ditemui bahkan di kota-kota kota-kota besar sekalipun. Pasar tradisional itu dicari karena menyediakan kebutuhan primer secara lengkap dan harganya itu lebih murah. Selain itu juga di pasar tradisional harga ditetapkan masih dapat ditawar oleh pembeli sehingga cukup menguntungkan dari sisi ekonomi.